kita akan memulai ibadah Natal pada malam hari ini, memasuki acara yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia dan juga doa pembukaan, dan juga dilanjutkan dengan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kepada Ketua Panitia Natal kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara yang kami cintai, pada malam yang luar biasa ini ya, sungguh luar biasa. Saya mohon yang ada di luar, mohon masih ada tempat yang kosong. Bapak Ibu, mohon ada yang di belakang, mohon untuk masuk. Masih ada tempat yang kosong. Bapak Ibu Saudara yang kami cintai, pada malam hari ini awal ibadah akan kami lanjutkan dan kami mulai dengan doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, pada kesempatan malam yang indah ini, kami Jemaat GTJ Paloh Jati bisa merayakan hari kemuliaan-Mu, hari Natal. Tuhan akan berkati di mana Natal pada malam hari ini sungguh luar biasa. Kami yakin dan percaya Natal pada malam hari ini Tuhan akan memberkati, dan saudara-saudara yang masih ada di perjalanan Tuhan akan berkati sehingga sampai di gedung gereja Paloh Jati ini bisa keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang pada saat ini keadaan sakit. Tuhan akan menjamah. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Sehingga saudara-saudara kami, Jemaat GTJ Paloh Jati, bisa berkumpul memuji nama Tuhan dengan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Danang Setiawan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri berkati, sehingga apa yang disampaikan nanti bisa membawa kebutuhan kami dalam hidup kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kok rada gemeteran ya. Banget akye. Nggih. Banget akye. Kami tidak lupa kepada Bapak Ibu yang pada saat ini hadir, yang saya hormati, kepada Bapak Danang Setiawan beserta Ibu, terima kasih, selamat malam. Yang terhormat Bapak Pendeta Arun Gunarto dan istri, yang saya hormati juga tamu undangan
dari kelompok Pepantan Sidorejo yang saya kasih. Yang terhormat kepada tamu undangan dari kelompok Sidorejo, Karangrejo ya, Karangrejo yang saya cintai. Dan saya tidak ketinggalan juga yang terhormat kepada GITJ Induk Karangsari yang malam hari ini yang saya hormati juga, beserta Bapak Pendeta Winarno, yang terhormat Bapak pengurus kelompok Sidorejo, Bapak Kukuh Marsudi, yang saya hormati juga. Yang terhormat kepada Bapak Linmas, so Bapak Kurambil yang saat ini sedang bertugas. Selamat malam Pak. Yang terhormat kepada Bapak Niran ya. Bapak Niran dari Kedung Mulyo. Halo Pak. Dan juga Ibu dari Ngeleng. Bu siapa Pak? Bu Surya. Halo Bu. Halo. Terima kasih. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa malam ini sangat indah, luar biasa. Saya merasa senang kepada tim-tim yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan Natal Jemaat GITJ Palawjati ini. Luar biasa, sungguh luar biasa, baik dana, tenaga, dan apa ya? Ayo Bapak Ibu, begitulah. Saudara, Bapak Ibu yang saya cintai, saya akan menyampaikan pada malam hari ini untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, tahun yang akan datang. Mohon jangan seperti ini ya. Kemarin awalnya jemaat GITJ Palawjati enggak ngundang ya. Terus ada selundupan-selundupan, sogoan-sogoan. Saya merasa ewoh ya. Saya sebagai panitia ewoh. Loh Palawjati gereja semono gedene ya ngundang. Waduh, iki terus piye? Luar biasa, Bapak Ibu. Sampai hari ini, donatur alumni luar biasa, mengalir. Biarpun enggak hujan, biasanya kan kalau hari hujan, berkah yang luar biasa. Tapi ini enggak hujan, berkahnya luar biasa. Baik dari Papua, tadi malam ada donatur sekian. Ya Pak Aron? Nggih. Terus dari Lampung, luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudara yang membantu adanya kegiatan perayaan Natal pada malam ini. Terima kasih pada malam hari ini, yaitu momen Natal. Inilah aku, pakailah menurut kehendakmu. Bapak Ibu Saudara yang kami cintai, sebentar lagi Palawjati akan mengadakan reorganisasi untuk
kemajelisan atau tua-tua diaken. Bapak Ibu siap ya untuk menjadi tua-tua diaken? Siap apa enggak? Untuk melayani Tuhan. Wong sing tua-tua nih, ijek ya. Saya di belakang itu yang paling tua. Teman-teman saya, anak-anak saya. Ya Bapak Ibu, siap ya jadi pelayan Tuhan? Terima kasih. Nah, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya atas nama panitia mengucapkan Hari Natal 25 Desember 2024 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan memberkati. Monggo untuk adik-adik sekolah minggu dipersilahkan.
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita sekolah minggu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia pada malam hari ini GITJ Paloh Jati merayakan Natal dengan tema Inilah Aku, Pakailah Menurut Kehendakmu. Shalom Bapak Ibu. Yang dari Sidorejo saya sapa dulu. Shalom. Yang dari GITJ Karangsari, salam. Oke. Yang dari Pepandan Karangrejo, shalom. Loh, 2. Oke, di luar, oke. Tetap semangat yang di luar. Amin. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Lagu Natal dari pulau dan benua. Puji nama Tuhan, kita mau pujikan dengan penuh sukacita.
belum penuh dengan sukacita, padahal sudah menyanyikan lagu-lagu Natal. Amin. Mau bangkit dan bersukacita untuk Tuhan? Mau enggak? Silahkan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu-lagu Jawa ya. Ya, karena kita orang Jawa walaupun liturginya bahasa Indonesia, kita mau nyanyi lagu Jawa. Ya, jangan ada yang nyender, jangan. Jauh. Jangan ada yang nyender. Ya, nyendernya kepada Tuhan Yesus, oke? Ya, nyender ning sisi Gusti. Boleh goyang hebat ya, ke kanan, ke kiri. Untuk kita tepuk tangan dengan penuh sukacita.
bagi sak lagu ya. 3 lagu ya nanti ya. Amin, semangat. Ya, Bapak Ibu, siapa yang nggak punya masalah? Angkat tangan, kok aku dewe. Ya, setiap orang itu punya masalah. Tapi di dalam Tuhan Yesus semuanya beres, amin. Amin. Ya, kita pujikan beres kabeh bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, masih semangat. Boleh joget Bapak Ibu ya, boleh. Urip iki pancen akhir masalah. Kadang tekane ku tak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwati. Gusti iki pancen akhir masalah. Pancen akhir masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk apa sih Tuhan Yesus itu lahir ke dunia? Menebus dosa, betul sekali. Itu karena wujud sayang Tuhan kepada kita semua. Amin. Menyelamatkan kita semua agar menjadi anak-anak terang, anak-anak yang ajaib. Ya, kita mau pujikan sayang. Ya, ini lagu Jawa. Mungkin terbaru ya di sini ya. Monggo Mas.
kembali Bapak Ibu, terima kasih untuk sukacita pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan menyalakan lilin Natal. Kita iringi dengan pujian Malam Kudus. Mohon untuk lampu dimatikan. Koreknya Pak Gini. Untuk lilin yang pertama kepada Bapak Pendeta Danang Kristiawan MSI kami persilakan. Untuk lilin yang kedua Bapak Pendeta Aron Gunarto. Dan yang ketiga kepada Ketua Panitia Natal. Untuk
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Danang Kristiawan dari GITJ Jepara. Kita akan persiapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Melayani adalah keharusan, bukan kesempatan. Yesus.
Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami semua. Kami percayakan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sepertinya ini kali kedua saya melayani di GITJ Paloh Jati. Tadi saya tanya ke Mas Arun, kayaknya pernah deh tukar mimbar ke sini. Cuma waktu itu saya kurang tahu tahun berapa, yang jelas waktu itu rambut saya masih gondrong. Iya, saya potong rambut itu tahun 2018. Jadi mungkin selain Pak Joko dari Blingoh ya, dulu yang rambutnya gondrong itu kelihatannya di sinode itu saya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Danang Kristiawan, sanes Danang Setiawan nggih. Danang Kristiawan, Danang menika digadang-gadang metune lanang. Saya melayani di GITJ Jepara. GITJ Jepara itu di mana? GITJ Jepara itu di Jepara, dekat Patung Kartini di Jalan Pemuda. Saya kesini bersama dengan istri saya satu-satunya, Bu, namanya kayak orang Spanyol, Bu siapa? Bu Kristia, benar ya? Bu Marina Kristia Margareta. Soalnya biasa manggilnya sayang, jadi saya lupa namanya. Bu Marina itu kayak gaya-gaya Spanyol. Marina Kristia Margareta. Silakan berdiri Bu. Kami dianugerahi Allah 3 anak, nomor 1 itu tidak hadir di sini, kelas 6 SD, namanya Kinantio ing Gusti. Nomor 2 cowok, kelas 4 SD, namanya Rinekso ing Gusti. Nomor 3 yang saat ini hadir di sini bersama kami baru 3,5 tahun. Kira-kira namanya siapa Bapak Ibu? Dia lahir waktu COVID dan lahirnya di ruang isolasi COVID. Saya waktu itu kena COVID, istri saya kena dan juga lebih serius, maka harus diopnam di ruang isolasi. Dan oleh kemurahan Tuhan mungkin salah satu dari sangat sedikit yang bisa selamat, orang hamil kemudian melahirkan selamat di ruang isolasi COVID. Begitu lahir langsung kena COVID. Jadi saya nggak bisa langsung ketemu sekitar 1 minggu lebih. Dalam doa saya hanya minta supaya Tuhan merengkuh dia. Gitu ya. Makanya saya beri nama Rinengkuh ing Gusti. Karena ketok wis pol jengen wis apa meneh engko akhirnya sampun cekap Gusti 3 mawon. Jadi itu keluarga kami. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini untuk mempersiapkan renungan kesini itu cukup butuh persiapan khusus. Kenapa? Karena ada 2 hal terutama ya. Yang pertama, biasanya pendeta-pendeta daerah klasis utara itu kalau khotbah suaranya banter-banter. Masalahnya itu saya gawan bayi itu isinan Bapak Ibu, jadi suaranya ora iso saya menghentak gitu ya, nggak bisa menggelegar penuh semangat itu nggak bisa, kelemar-kelemar gitu. Tapi saya bersyukur biasanya kalau khotbahnya kelemar-kelemar merasa damai sejahtera gitu, terus do turu. Yang kedua, biasanya di daerah sini itu kalau khotbah durasinya cukup lama. Jadi kalau di GITJ Jepara itu biasanya kami antara 20 menitan gitu ya. Tadi pagi saya telepon Pak Arun, berapa bos di sana? 45 menit. Wih.
Siap gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nanti sampai 45 menit jenengan merasa kesuwen, sing salah mboten kula namung taat nggih, taat kalian panitia. Baik Bapak Ibu, tema yang diberikan adalah inilah aku, pakailah menurut kehendakmu. Dan kita akan membaca satu kisah yang sering kali kita baca pada waktu Natal dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38, tapi saya akan baca lebih singkat. Kita mulai baca di ayat 31 sampai 38. Lukas 1 ayat 31 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi ini ceritanya ada malaikat. Malaikat siapa? Yang nemui Maria? Gabriel atau Jibril gitu ya. Nemui Maria memberikan kabar bahwa ia akan mengandung. Di ayat 31 dikatakan, ayat 30 ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya akan ulangi di ayat 38. Respon Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah aku, pakailah menurut kehendakmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya pengen berinteraksi sebentar ya. Gini, kalau Bapak Ibu yang sudah bekerja, biasanya di Palojati pekerjaannya nopo nggih? Nopo Pak Inggi? Tani. Baik, kalau misalkan Bapak Ibu bertani garap nopo? Petani tambak, petani sawah. Tambak niku kerjaane napa? Kula niku mboten mangertos Bapak Ibu, ten mriku mboten wonten tambak, wontene sawah. Umpami nggih, ten sawah badhe ngedos. Napa saged jenengan ngedos piyambakan? Menawi pados tiyang ingkang badhe ngrencangi panjenengan ngedos. Kira-kira pundi wonten ingkang gadah sawah? Wonten ingkang dados petani ingkang ngedosaken? Ada? Ada, mana? Siapa? Pak Inggi kagungan, Pak? Kagungan, nuwun sewu nggih. Kalau Pak Inggi mencari orang-orang yang akan diajak untuk ngedos, carinya orang yang kayak gimana Pak Inggi? Nuwun sewu. Carinya ya orang yang rosol, Pak. Menawi tiyang lansia boten nggih? Ya tidak bisa. Rosol. Piye, Bang? Ya ahlinya. Betul, yang pertama cari yang roso, dua cari yang ahlinya. Nggih, tiga cari sing sregep, empat cari sing bayarane.
pengen entuk hasil apik tapi bayarnya rendah gitu. Di sini ada yang ibu sudah mantu, Bu? Belum. Kalau ibu punya gambaran pengen punya menantu yang kayak gimana, Bu? Selain kayak saya, Bu ya. Kayak gimana? Misalkan punya putri atau putra putri. Nah, ini kalau misalkan ibu punya angen-angen nanti misalkan pengen mantu itu duwe mantu sing kepiye, cobi. Pun Pak, kula nggadahi mantu niku namung sing sregep mbut gawe pun. Cek sregep, ganteng utawi ayu, duwite akeh, kerjaan ngoten nggih? Nggih. Teman-teman muda, cowok-cowok ada yang masih jomblo? Ada yang masih jomblo? Kalau misalkan pengen cari pas gambarannya itu seperti apa? Wah, ini biasanya ya kalau saya tanya itu di persekutuan pemuda, ternyata tipe-tipe anak seleranya itu usianya. Ini pernah terjadi. Kebetulan saya asli dari Ngeling. Jadi Bu Tias itu teman main waktu kecil. Kami seangkatan gitu ya. Jadi pernah kami ada PA beberapa waktu yang lalu soal jodoh gitu ya. Ketika anak-anak SMA ditanya, pengen punya pacar yang kayak gimana? Jawabannya, wah yang keren. Ora ngisin-ngisini nek dijak mlaku gitu ya. Duwe motor, ben ora mlaku gitu ya. Terus ora kumet, ora medit. Brah-brah, nah itu biasa nih. Terus tampilannya, sing lanang ya ngomong, sing wayu, kayak bintang film. Setelah lebih tinggi, misalkan usia 25 tahunan, ditanya lagi, pengennya yang seperti apa? Biasanya mereka pengennya pasti yang ideal juga. Yang penting saiman, kerjane wis mapan, duwe masa depan ora neko-neko. Tapi kalau saya tanya kepada anak yang usianya di atas 30 tahun, para cowok biasanya, pengen golek sing kepiye? Sing gelem mawon. Sing penting gelem. Saanane. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengatakan demikian. Seringkali ketika kita ingin mengajak orang untuk terlibat dalam pekerjaan kita, atau kita menginginkan sesuatu, seringkali kita berpikir bahwa yang hebat itu harus dikerjakan oleh orang yang hebat juga. Betul kan? Kita pengen mencari orang-orang yang hebat untuk menghasilkan pekerjaan yang hebat. Kita seringkali berpikir bahwa pekerjaan yang hebat tidak mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang rendah, orang-orang yang biasa, orang-orang yang kurang. Maka kita selalu berpikir untuk bisa mengerjakan sesuatu yang besar, maka orang harus hebat terlebih dahulu. Akibatnya apa? Seringkali kita mengabaikan, menganggap rendah orang-orang yang kita nilai tidak mampu. Nah, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sisi lain. Kalau kita berpikir bahwa yang hebat itu selalu dihasilkan oleh orang yang hebat, maka kalau nanti tadi dikatakan tahun depan akan ada pemilihan majelis, maka hanya orang-orang yang hebat yang bisa jadi majelis, kan gitu ya. Bapak Ibu pengen pados majelis sing koyo piye to? Kriteriane pripun? Cobi tak takon lah. Waktune kan suwe, tenang wae. Pengen pados majelis sing ngados pundi? Kula taken kalian Bapak niki nggih. Mangke dados calon majelis Pak jenengan? Oh betul. Oke. Oke. Dalam yang mau melayani Tuhan, nggih. Menawi Bapak pados majelis niku kriteriane menurut jenengan kan kados pundi, Pak? Yang mau melayani satu mawon. Nggih. Yo nek iso sing sregep, ora pernah keset, manut lek dipaido meneng wae. Ngoten nggih. Pingine selalu yang ideal.
Yang wis pokoknya era pernah melakukan kesalahan wis sempurna kan katalah seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa peristiwa Natal, kisah Natal itu kita bisa melihat bagaimana Allah berkarya bukan melalui orang-orang hebat. Sekali lagi, kalau kita lihat peristiwa Natal, karya Allah yang luar biasa itu, bagaimana firman-Nya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, itu tidak dikerjakan melalui orang-orang yang hebat. Tetapi justru orang-orang yang di pinggiran. Saya kasih buktinya. Tokoh-tokohnya misalkan, tokoh utama Natal itu siapa? Maria, Yusuf. Tokoh utama. Mereka itu apakah orang hebat? Enggak loh. Kalau kita baca di pasal pertama ayat 26, malaikat itu pergi ke kota di Galilea bernama Nazaret. Galilea itu wilayah pinggiran. Galilea itu seringkali dipahami sebagai tempat yang buruk. Pusatnya mana? Yerusalem. Pusat ibadah, pusat politik itu ada di Yerusalem, bukan di Galilea. Tetapi Tuhan justru memakai orang Galilea. Maria, wong desa, cah desa. Ya. Tokoh-tokoh utamanya perempuan, Maria, Elizabeth itu yang mendukung. Elizabeth itu istimewanya apa? Lansia. Dan dikatakan mandul. Menawi zaman sak menika niku dipun anggap wis kadaluwarsa. Ora iso ngopo-ngopo, tetapi justru Elizabeth dipakai Allah. Allah berkarya melalui Elizabeth yang lemah itu untuk menunjukkan karya Allah yang besar. Zakaria, ya, imam tapi ora percoyonan. Bukan gambaran yang sempurna. Demikian juga Bapak Ibu kalau kita perhatikan kisah Natal, pewarta Natal pertama, misionaris pertama yang memberitakan kabar baik. Tim yang menyebarkan berita Natal, yaitu para gembala. Orang-orang yang pada zaman dulu dianggap orang yang paling rendah di masyarakat. Orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi bukan sosok yang hebat. Jadi yang mau saya katakan apa Bapak Ibu? Bahwa ternyata Allah, ini yang pertama yang bisa kita renungkan ya. Allah bisa memanggil setiap orang, siapapun dia, untuk ambil bagian dalam karya Allah. Jadi saudara-saudara saya dan Bapak Ibu, meskipun kita ini punya banyak kelemahan, bisa dipakai oleh Allah untuk menjalankan karya Allah. Ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang hebat yang dipakai. Bukan seperti kita. Yang seringkali mencari orang-orang yang ideal untuk membantu kita. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kitab suci, justru Allah kadangkala memakai orang-orang yang tersisihkan, memakai orang-orang yang rendah untuk terlibat dalam karya Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Tujuannya apa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berkarya itu adalah Allah sendiri. Dan melalui orang-orang yang sederhana, melalui orang-orang yang lemah, melalui orang-orang yang kadaluwarsa, melalui orang-orang yang tidak dianggap. Tetapi di situ mereka bisa dipakai oleh Allah. Supaya apa? Supaya menjadi kelihatan bahwa yang menjadi faktor utama yang mengerjakan keberhasilan itu bukan diri mereka sendiri. Yang membuat itu semua berhasil adalah Allah. Subjek dari semuanya itu adalah Allah. Jadi keberhasilan pekerjaan Allah itu bukan orang-orangnya. Keberhasilan pekerjaan Allah itu adalah karena Allah sendiri yang berkarya. Dan Allah berkarya bisa melalui hal-hal yang sederhana. Bisa melalui orang-orang yang biasa. Bisa melalui orang-orang yang hancur hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sekali-kali meremehkan hal-hal yang sederhana.
tahun ini saya sangat terkesan dengan berita Natal. Ya. Mungkin bisa diamankan lebih dahulu ya. Kabel dicabut. Awas. Jadi hal yang sederhana juga bisa ngerepotin ya. Baik Bapak Ibu, jadi Allah bisa mengerjakan melalui orang-orang yang sederhana. Peristiwa Natal itu menarik. Natal itu dinantikan orang-orang sepanjang zaman dan kita bisa melihat ya, dari nubuatan para nabi menantikan datangnya Mesias, juru selamat. Dan Bapak Ibu ingat peristiwa Natal, janji Allah menyelamatkan manusia itu hadir dalam bentuk Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu ingat, Tuhan Yesus itu dibungkus dengan apa? Ketika lahir dibungkus dengan apa? Lampin. Coba Anda bayangkan. Jadi janji yang indah, janji yang mulia, ya, anugerah yang begitu besar, bungkusnya hanyalah lampin. Ya. Hadir dalam situasi yang tidak ada tempat, di palungan, sangat sederhana. Jadi karya Allah, anugerah Allah yang begitu besar dibungkus dengan hal yang sederhana. Oleh karena itu sekali lagi jangan meremehkan hal-hal yang sederhana. Kadangkala melalui hal-hal yang sederhana, di situ ada rahmat Allah yang begitu besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, berikan aku pekerjaan. Dan kemudian anak-anak muda minta pekerjaan pada Tuhan, pengennya apa? Mbok yo dikasih pekerjaan jadi pengusaha, jadi direktur, jadi PNS. Ternyata teman-teman punya pekerjaan yang sederhana. Jadi bakul konveksi kayak Masinyo misalkan. Atau jadi driver misalkan. Atau enggak dapat kerja di mana-mana akhirnya jualan misalkan. Dan kemudian kalian menjadi kecewa, jangan kecewa dulu. Karena bisa jadi janji Tuhan, rahmat Allah dibungkus dengan hal-hal yang sederhana itu. Karena itu syukurilah pekerjaanmu. Karena bisa jadi itu adalah wujud dari janji Allah loh. Ingat, Allah itu bisa berkarya melalui hal-hal yang sederhana. Demikian juga dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu memandang pasangan Bapak Ibu, lek dibandingno karo pasangane wong liya kok rada adoh ya misalkan gitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu terobsesi pada orang lain, tunggu dulu. Bisa jadi dan sangat mungkin terjadi. Dan apalagi kalau sudah suami istri ya, percayalah bahwa yang sederhana yang ada pada Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu, meskipun kelihatannya sederhana, itu adalah rahmat Allah yang dinyatakan Tuhan kepada Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah itu harus melalui hal-hal yang besar. Ingat, peristiwa Natal menunjukkan kepada kita Allah berkarya juga melalui hal-hal yang kecil, melalui hal-hal yang sederhana. Nah, mungkin kita kemudian berpikir, tenane apa? Apa mungkin bisa kita yang sederhana dipakai oleh Allah untuk mengerjakan karya Allah? Tadi kita bisa melihat, itu pertanyaan yang persis yang disampaikan oleh Maria. Ketika Maria diberi petunjuk oleh Gabriel, kemudian Maria bertanya di ayat yang ke-35, di situ dikatakan, jawab malaikat, ayat 34 ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan jawab malaikat itu apa? Di ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Dan kemudian sekali lagi di ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dua hal ini yang penting. Bagaimana mungkin kita bisa ikut ambil bagian dalam karya Allah sementara kita punya banyak kekurangan? Itu mungkin. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang dipercayakan atas kita semua. Dan karena ada karya Roh Kudus maka tidak ada yang mustahil. Karya Allah itu selalu melampaui kemustahilan, Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan sekali-kali menyerah dalam hidupmu. Kalau kita punya banyak kelemahan, kita punya masa lalu yang kurang baik, kita pernah melakukan kesalahan, apakah Allah juga bisa berkarya kepadaku? Atau Bapak Ibu merasa bahwa aku sudah tua, aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa? Atau Bapak Ibu merasa bahwa keluargaku tidak baik-baik saja, keluargaku punya banyak sekali kekurangan? Atau rekan-rekan mungkin pernah mengalami bahwa aku sudah melakukan banyak sekali kesalahan, aku bagaikan orang-orang yang munafik. Terus apa mungkin Gusti mau ngagem kita sedaya? Mungkin. Kenapa? Karena ada karya Roh Allah yang bekerja dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan menyerah dengan hidupmu. Allah itu cintanya itu memulihkan. Allah hadir di tengah-tengah dunia dalam bentuk bayi yang rapuh, menemani manusia yang rapuh. Saya sering kali di mana-mana mengatakan Allah mau hadir dalam kehinaan, dalam kerendahan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina seperti para gembala itu bisa bertemu dengan dia. Ia mau hadir dalam kehinaan supaya kita yang hina bisa ditemui oleh dia. Itu adalah bentuk dari undangan Allah kepada setiap orang, bahkan orang-orang yang merasa hidupnya hina sekalipun. Jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Karena Allah bisa memakai engkau menjadi karya pelayanannya. Jangan merasa tidak bisa. Ya. Kita bisa saja merasa gagal Bapak Ibu. Kita juga punya pengalaman-pengalaman yang buruk dalam hidup. Kita mungkin punya penyesalan-penyesalan dalam hidup. Kita bisa melakukan keputusan-keputusan yang salah, kita bisa melakukan pilihan-pilihan yang salah. Mungkin kita menyesali, "Bok, kok aku dhisik milih Cahiko to, dadine aku urip rekoso," misalkan. "Bok, kok dhisik aku milih kerjaan iki to, lek misalnya aku melu kerjaan iki ora aku iso luwih sukses," misalkan. "Bok, dhisik kok aku ora gelem dikandani to, saiki malah uripku rekoso, uripku wajur," misalkan. Ya. Bahkan ketika kita melakukan banyak keonaran-keonaran dalam hidup kita, percayalah Allah bisa mengubah keonaran-keonaran itu menjadi baik. Bisa enggak? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Percayalah. Oleh karena itu dalam kitab suci Bapak Ibu, kalau kita baca mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang-orang yang dipakai Allah itu bukan orang